Bacaan liturgi Senin 13 Juni 2022, Hari Biasa Pekan Biasa ke-11. Peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, Imam dan Pujangga Gereja. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Nabot, orang Yizreel, mempunyai kebun anggur di Yizreel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Sebagai gantinya akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik, atau jika engkau lebih suka, akan kubayar harga kebun itu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Semoga Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ia gusar karena perkataan Nabot orang Yizreel itu. "Aku tidak akan memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Maka berbaringlah raja di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya. Ia tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawab Ahab kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yizreel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau yang menjadi raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu." Isabel lalu menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang durusila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dengan batu sampai mati." Para tua-tua dan pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan Raja." Sesudah itu mereka membawa Nabot keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Kemudian mereka menyuruh orang kepada Izebel, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Ketika Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia segera bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu.
Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.